Kisah Nabi Muhammad bagian 128, Jalannya Pertempuran. Orang-orang Yahudi Khaybar yang hendak berangkat ke kebun sangat terkejut melihat kedatangan Rasulullah dan pasukannya pagi-pagi sekali. Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar. Runtuhlah Khaybar. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. Setelah mendirikan markas, Rasulullah mengajak seluruh pasukannya berdoa, Ya Allah, Rabb langit yang 7 serta apa-apa yang dipayunginya. Rabb bumi yang 7 dan apa-apa yang dikandungnya, Rabb setan-setan dan apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Pada malam menjelang penyerbuan, Rasulullah bersabda, Besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat sangat berharap bahwa merekalah yang terpilih esok harinya. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, saat itu Ali sedang sakit mata namun Rasulullah mengusap dan berdoa agar Allah menyembuhkan mata menantunya itu. Mata Ali pun sembuh dan ia memimpin pasukan hebat yang terdiri atas rangkaian banteng-banteng yang kuat. Pertempuran seru meletus berhari-hari. Pemimpin Yahudi Khaybar maju sambil bersyair, Khaybar sudah mengenal, akulah Marhab, memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Amir bin Aqwa maju menghadapinya sambil bersyair. Khaybar sudah mengenal. Akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan petualang. Dalam duel seru, Marhab menebas tempurung Amir. Sehingga ia gugur dan syahid. Rasulullah bersabda tentang Amir, sesungguhnya dia memperoleh 2 pahala, dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia. Kini Ali bin Abi Thalib maju dan membalas syair Marhab dengan garang. Dalam duel Ali berhasil membunuh Marhab. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Sekitar 1.500 pasukan Nabi menghadapi 10.000 orang pasukan Khaybar, akan tetapi Rasulullah berhasil mengalahkan lawan yang begitu besar itu. Kaum Muslim kehilangan 18 jiwa sedangkan pihak musuh kehilangan 93 jiwa. Gelombang kemenangan. Setelah itu satu persatu pemimpin Yahudi jatuh dalam pertempuran dahsyat. Benteng Naim takluk setelah Marhab terbunuh. Benteng Sa'ab bin Mu'az direbut dengan cara dikepung selama 3 hari. Ketika itu persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat tipis, hingga mereka kelaparan. Rasulullah pun berdoa dan akhirnya pasukannya bangkit. Sehingga berhasil menaklukkan benteng itu. Di dalamnya, banyak terdapat ternak-ternak gemuk untuk dimakan. Benteng Az-Zubair dikepung selama 3 hari. Namun mereka bisa bertahan karena mempunyai mata air sendiri. Rasulullah memerintahkan serangan untuk merebut mata air. Setelah mata air dapat direbut, benteng Az-Zubair pun takluk. Orang-orang Yahudi di benteng Ubay menantang duel 1 lawan 1. Semua pahlawan Yahudi yang maju berduel berhasil ditaklukkan oleh para pahlawan Islam. Kemudian Abu Dujanah yang kepalanya diikat kain merah jika sudah bertekad mati, memimpin pasukan komando masuk dan menyusup ke dalam benteng. Setelah bertempur seru, benteng Ubay pun takluk. Benteng An-Nizar adalah benteng yang sangat kuat karena letaknya tinggi dan susah diserang.
Rasulullah memerintahkan penggunaan manjanik atau pelontar batu besar. Maka dinding-dinding benteng jebol dan pasukan muslim pun akhirnya membanjir masuk untuk menaklukkan musuh. Ketiga benteng yang tersisa dikepung selama 14 hari. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa sempat terjadi pertempuran di benteng Al-Qamush. Namun kedua benteng yang lain, Al-Watih dan As-Sulalim menyerahkan diri lewat perundingan. Orang Yahudi meminta mereka yang di benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan dan mereka siap meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga, menyerahkan semua harta kekayaan Khaybar yang berupa tanah, emas, perak, kuda, keledai dan baju-baju perang. Rasulullah pun menyetujui hal itu seraya bersabda, "Aku juga membebaskan kalian dengan perlindungan Allah dan Rasul-Nya apabila kalian tidak menyembunyikan sesuatu pun dariku." Mereka setuju. Namun orang Yahudi memang licik. Beberapa dari mereka ketahuan menyembunyikan harta di balik reruntuhan. Maka mereka pun dibunuh, karena melanggar perjanjian, sebagai pembalasan atas terbunuhnya beberapa sahabat atas tindakan mereka. Selesailah sudah penaklukan Khaybar. Allahu Akbar. Bersambung bagian 129.